Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu audit internal akan memaparkan hasil project based learning yang menjadi salah satu penilaian di audit internal, di mana dosen pengampu yang bertanggung jawab yaitu adalah Pak Dr. Sudrajat SEMACCAKTCA serta Bu Ayu Dwini Oktari. Selanjutnya kami akan memaparkan materi. Next. Latar belakang pengelolaan persediaan merupakan salah aspek krusial dalam operasional sebuah organisasi, baik yang bergerak di bidang manufaktur, dagang, maupun jasa. Persediaan seringkali menjadi salah satu elemen terbesar dalam aset lancar, sehingga pengelolaannya memerlukan pengendalian yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan, pemborosan, atau kehilangan yang berpotensi merugikan perusahaan. Tujuan audit. Penulis mengupayakan untuk melakukan kegiatan audit internal secara berkala dengan tujuan sebagai berikut. Mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan persediaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan persediaan. Yang ketiga, menilai kepatuhan terhadap prosedur pengendalian internal. Yang keempat adalah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Tinjauan pustaka, pengertian audit internal, proses penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh suatu organisasi dikenal sebagai audit internal. Audit internal dilakukan untuk menilai tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta untuk memastikan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Pengertian audit persediaan. Audit persediaan merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa saldo persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan audit persediaan. Tujuan audit persediaan adalah untuk memastikan bahwa saldo persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan yaitu akurat, lengkap, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah istilah yang merujuk pada jenis-jenis usaha yang berbeda dalam ukuran dan skalanya. Next, akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk profil UMKM sendiri, Ayam Geprek Palu terbentuk pada tanggal 14 September 2021 yang merupakan UMKM berbasis food and beverage. UMKM ini merupakan salah satu cabang dari usaha keluarga. Ayam Geprek Palu berpusat di Wai Halim, Bandar Lampung, salah satu cabang yang dimiliki berada di kantin Fakultas Kedokteran UNIM. Next. Nah, untuk struktur UMKM sendiri dari owner, lalu ada tim manajemen, dan tim dapur, tim persediaan, serta karyawan. Untuk jadwal audit persediaan, audit ini dilakukan di UMKM Ayam Geprek Palu, Wai Halim, Bandar Lampung, waktu pelaksanaan pada tanggal 22 September hingga 17 November. Ruang lingkup audit mencakup sistem persediaan pada UMKM Ayam Geprek Palu. Di sini ada sasaran audit pertama penerimaan bahan baku, penanggung jawabnya Salva Salsabila. Kegiatannya di mana memastikan apakah bahan baku ayam yang diterima sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kriteria standarnya ayam dengan berat 1,5 kilo serta tidak ada cacat. Tanggal audit 1 November
Tanggal audit pertama tanggal 1 November 2024 dan audit kedua tanggal 7 November 2024. Lalu sasaran kedua audit yaitu penyimpanan persediaan ayam. Penanggung jawabnya ada Syam Saputra. Kegiatannya yaitu ke menjaga kualitas ayam dan mencegah kerusakan ayam yang tidak segar. Standarnya SOP dapur ayam geprek Palu. Tanggal audit pertama 3 November, audit kedua 9 November. Lalu pengelolaan stok persediaan ayam, penanggung jawab Ridwan Fatul Bukhari. Kegiatan audit yaitu memastikan stok ayam tersedia sesuai dengan kebutuhan operasional dan mencegah kelebihan dan kekurangan persediaan. Standar yang atau kriteria yang digunakan, bahan baku ayam yang diperlukan mencapai 50 ekor ayam. Tanggal audit pertama 10 November dan audit kedua dilakukan pada 13 November. Lalu retur persediaan, penanggung jawabnya Adam Putraoka. Proses yang diaudit memastikan bahwa bahan baku ayam yang tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan dapat diretur sesuai prosedur. Standar yang digunakan, proses retur bahan baku diretur jika tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Tanggal audit 20 November, tanggal audit 22 November. Next. Selanjutnya pengendalian kualitas dan kebersihan. Penanggung jawabnya Muhammad Raihan. Kegiatannya memastikan persediaan ayam aman dikonsumsi, kondisi masih segar dan bebas dari kontaminasi zat kimia. Standarnya SOP dapur ayam geprek Palu. Tanggal audit pertama dilakukan tanggal 27 November, audit kedua pada 1 September 2024. Lalu pengelolaan ayam siap jual. Penanggung jawabnya Adam Syam Saputra. Kegiatannya memastikan pengelolaan persediaan ayam yang diolah menjadi produk siap jual. Standarnya pengelolaan marinasi ayam dan sambal yang sesuai dengan SOP dapur ayam geprek Palu. Audit pertama pada 21 November, audit kedua tanggal 25 November. Lalu penghitungan fisik stok persediaan, penanggung jawab Ridwan Fatul Bukhari memastikan bahwa jumlah stok fisik sesuai dengan catatan yang ada. Standar yang digunakan SOP dapur ayam geprek Palu. Audit pertama tanggal 2 September, audit kedua tanggal 5 September. Lalu ada pemesanan dan pembelian ayam. Penanggung jawab Safa Salsabila. Kegiatannya menjaga ketersediaan persediaan ayam dengan biaya yang efisien dan kualitas yang terjamin. Standar yang digunakan SOP dapur ayam geprek Palu. Eh, Audit pertama pada 3 September, lalu audit kedua pada 9 September. Next. Untuk jenis objek audit, pertama subjek audit adalah owner dari UMKM serta pekerja UMKM ayam geprek Palu. Fokus audit pada UMKM ayam geprek Palu yang menjadi pusat perhatian dari penelitian yaitu satu ruang lingkup pengendalian di UMKM ayam geprek Palu, lalu penilaian risiko di UMKM, ketiga ada proses pengadaan persediaan UMKM ayam geprek Palu dan pemantauan di UMKM ayam geprek Palu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan eh, pemaparan dari proyek baseline kami. Nah, dari pengauditan yang telah kami lakukan, terdapat beberapa temuan yang kami temukan, yang dimana pada sasaran audit berupa penerimaan bahan baku, di sini nih kami menemukan temuan berupa eh, saat penerimaan ayam itu tidak selalu ada bukti tertulisnya. Jadi pada saat pembelian maupun penerimaan itu tidak ada bukti fisiknya atau fakturnya. Nah, di sini kami merekomendasikan untuk melakukan penerimaan persediaan yang dimana penerimaan persediaan itu tuh
perlu untuk dilengkapi dengan nota untuk memudahkan pencatatannya. Next slide. Kemudian temuan kedua yaitu di mana terdapat beberapa di mana temuan kedua yaitu di mana dalam penyimpanan persediaan ayam di sini UMKM ayam geprek Palu masih menggunakan kulkas yang sama uh, dengan penggunaan pribadinya. Jadi ayam geprek Palu ini menggunakan satu kulkas untuk penyimpanan bahan baku ayam dan juga keperluan pribadi. Jadi menurut kami di sini nih kurang sesuai dengan standar yang ada. Rekomendasi yang kami berikan adalah berupa penyimpanan bahan baku untuk persediaan ayam geprek Palu, yang dimana seharusnya dilakukan terpisah, tidak bercampur dengan kebutuhan pribadi, sehingga dapat menjaga kebersihan dan kualitas dari barang itu sendiri. Jadi, eh, kehigienisannya akan terjaga. Next slide. Untuk temuan audit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada pengelolaan stok persediaan. Ditemukan bahwa owner selalu menghindari overstocking pada persediaan dengan cara pengadaan persediaan dilakukan ketika persediaan telah mencapai kuantitas tertentu. Artinya, pada saat pengelolaan stok persediaan, owner ini cenderung jarang untuk membeli bahan yang berlebih agar menghindari overstocking. Sehingga pada suatu saat apabila kekurangan ayam, maka owner akan kesulitan untuk mencari bahan penggantinya. Rekomendasi penyimpanan persediaan yang higienis untuk memastikan ayam dapat bertahan jika terjadi penurunan penjualan yang menyebabkan stok ayam menumpuk. Kemudian ada return persediaan, di mana ditemukan ayam yang rusak tidak dilakukan retur atau pengembalian melainkan dikonsumsi secara pribadi, yang artinya eh, ayam yang ditemukan tidak layak untuk dijual tidak dilakukan return sehingga akan merugikan di perusahaan UMKM ini baik dari sisi persediaan maupun dari keuangannya. Rekomendasi negosiasi dengan supplier untuk return persediaan yang tidak sesuai atau rusak. Kemudian ada pengendalian kualitas dan kebersihan. Ditemukan bahwa owner memeriksa kondisi ayam ketika masuk. Dan rekomendasinya adalah penyimpanan persediaan perlu dipisahkan dengan stok rumah tangga untuk menjaga kualitas dari ayam tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengolahan ayam siap jual. Dari temuannya tidak ditemukan pelanggaran ataupun tidak kesesuaian dalam pengolahan ayam siap jual pada ayam geprek Palu. Semua kegiatan pengolahan ayam telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, tidak adanya pencatatan proses pengolahan bisa menjadi celah untuk kecurangan atau fraud. Pencatatan penting untuk memastikan transparansi dan pelacakan operasional. Kemudian, rekomendasi dari kami yaitu dalam pengolahan ayam tidak berfokus pada ketepatan prosedur saja, tapi perlu diperhatikan dalam pencatatan agar tidak ada indikasi terjadinya fraud. Dengan pencatatan yang detail, semua aktivitas dalam proses produksi dapat diawasi. Hal ini membantu menjaga akurasi dalam operasional sekaligus mencegah potensi kecurangan. Next. Selanjutnya yaitu pengolahan fisik stok persediaan atau stock take. Temuannya yaitu
penghitungan stok dilakukan ketika persediaan masuk dan ketika akan ada pengadaan persediaan kembali. Frekuensi perhitungan stok yang minim dapat meningkatkan risiko selisih antara stok fisik dan catatan. Proses stock take sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkala. Rekomendasi dari kami yaitu untuk membuat jadwal penghitungan fisik stok secara berskala dan mencocokkan dengan jumlah penjualan. Perhitungan stok berkala memastikan kesesuaian data stok fisik dengan catatan. Langkah ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mempermudah identifikasi masalah persediaan. Next. Selanjutnya yaitu pemesanan dan pembelian ayam. Dari temuannya, pemesanan ayam dilakukan ketika stok mencapai kuantitas tertentu yang mengharuskan pengadaan persediaan kembali. Sistem ini membantu mengontrol persediaan, tetapi tanpa pencatatan yang sistematis, proses ini dapat rentan terhadap kesalahan atau kekurangan bahan baku. Rekomendasi dari kami adalah tidak ada. Proses pemesanan sudah berjalan baik, tapi perlu dipastikan didukung oleh pencatatan yang rapi untuk memantau siklus pengadaan secara efisien. Next. Untuk kesimpulan akhirnya dari project based learning kami adalah secara keseluruhan dalam project based learning ini, pengolahan persediaan UMKM ayam geprek Palu memerlukan peningkatan dalam aspek dokumentasi, penyimpanan, dan pengendalian. Langkah-langkah yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada, meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta meminimalisir risiko fraud dan inefisiensi. Dengan implementasi rekomendasi ini, PMKM ayam geprek Palu diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pengolahan persediaannya dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sekian dari pemaparan Project Based Learning kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.